Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, jumpa lagi dengan Lapi Weekends TV Edukasi Cryptocurrency. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas mengenai trading token micin ya. Di mana para trader kadang-kadang salah kaprah. Mereka fokus kepada token-token yang sudah besar atau koin naga. Mereka mengalokasikan depositnya atau uangnya di token-token naga dengan harapan ingin mendapatkan cuan dalam waktu yang singkat. Ternyata token-token yang dibelinya itu tidak ada pergerakan atau sideways marketnya. Ya. Ditunggunya dalam per hari, per minggu, bahkan per bulan tidak ada pergerakan. Maka mereka tidak setia untuk menghold atau menahan token tersebut. Kemudian dengan didesaknya kebutuhan, token-token itu akan terjual dengan sendirinya. Di situ kadang-kadang para trader salah langkah. Memang token-token yang dibelinya potensial akan big pump, tetapi waktunya tidak bisa dipastikan secara fix. Ya, itu memang untuk di hold keras jangka panjang. Artinya menggunakan uang dingin, bukan bisa diharapkan dalam profit singkat. Justru teman-teman, ya, untuk para trader pemula maupun yang sudah berpengalaman, kalau menurut hemat saya, trading itu kita tidak harus bermain di token-token naga saja. Token-token naga itu memang harus dibeli untuk ditabung, tapi untuk jangka panjang. Bukan untuk dinanti-nantikan dalam waktu singkat mendapatkan cuan besar. Kalaupun terjadi begitu, itu artinya teman-teman sedang kebetulan dan memang lagi dapat rezeki ya. Beli koin naga langsung pump. Sebetulnya ladang profit atau ladang uang itu letaknya di token-token kacangan yang kita mainkan. Token apa token kacangan itu? Token kacangan yaitu token-token yang baru listing di CMC, ya, yang marketnya memang masih spekulasi, ya, bisa cuan besar, bisa juga sangkut besar. Nah, memang resikonya sangat tinggi dibanding kita beli token-token atau koin-koin naga, ya, seperti Bitget, Baby Doge maupun Shiba Inu. Memang itu resikonya lebih kecil karena koin naga. Tetapi untuk mendapatkan profit cepat tidak bisa langsung diharapkan. Makanya kita manfaatkan bermain di koin-koin atau token-token kacangan. Memang ya antara resiko dengan profit 50-50 bermain di token kacangan. Bisa untung besar, bisa sakut besar. Tergantung kita bisa menganalisa mana token-token kacangan yang potensial, yang wajib dimainkan, yang kita yakin untuk dimainkan supaya dapat profit. Kalau kita konyol tidak bisa menganalisa asal beli token-token kacangan, ya jadi sampah uang kita, ya bisa jadi abu. Jadi harus menggunakan analisa yang cermat, ya, token-token tersebut. Kalau tidak, bisa uang kita jadi abu. Berharap untung besar, akhirnya apa? Sangkut besar. Nah, bagaimana teman-teman untuk menganalisa atau memilih token-token potensial, token-token kacangan ini agar mendapatkan profit? Nah, teman-teman ikuti kelas saya. Teman-teman bisa chat WA saya di deskripsi channel, di situ ada WA saya, teman-teman japri secara pribadi ya untuk mengikuti kelas. Di situ akan diajarkan semua ilmunya, ya. Bagaimana cara memilih token-token kacangan agar dapat profit dan bagaimana strategi tepatnya cara trading koin-koin kacangan, ya, itu diajarkan di kelas saya. Dan hasil profit itu teman-teman bisa alokasikan ke token-token naga atau koin-koin naga, ya, untuk di hold jangka panjang. Nah, untuk ikut kelas teman-teman bisa chat WA saya di deskripsi channel, ya, sudah nomor WA saya. Kalau ingin ikut grup gratis itu ada di deskripsi channel link WA grup, tetapi saya tidak stay di sana. Saya hanya sekali-sekali saja nongol, tetapi saya banyak stay di kelas karena saya fokusnya untuk peserta kelas saya. Di situ materi yang akan dibagikan dan juga signal-signal token-token yang berpotensi terbang atau pump, ya.
Nah, dengan kita manfaatkan token-token kacangan yang dianggap orang beresiko, orang takut untuk memainkannya, justru kita berani untuk bermainkannya. Karena apa? Karena kita bisa menganalisanya, ya, atau memilih token-token potensial itu yang berpotensi profit. Memang kalau tidak didasari ilmu, kita main di token-token kacangan, ya, yang masa depannya belum jelas, itu sangat spekulasi sekali. High risk, risiko tinggi. Jangan harap kita akan cuan besar, ya, bahkan uang kita akan jadi abu gosok, gitu, ya. Tapi nggak apa-apa kalau jadi abu gosok, teman. Artinya teman-teman nggak perlu beli sunlight lagi. Kalau mau bersihkan panci yang hitam, ya, kuali yang hitam, ya, nah, kita sudah dapat abu gosok dari koin-koin yang kita beli, ya, teman-teman, ya. Ya, itu hanya sebagai lelucon aja, teman-teman, ya. Memang untuk bermain di token-token yang sudah tenar atau yang sudah besar atau koin naga, ya, itu harus menggunakan uang dingin. Kalau teman-teman tidak menggunakan uang dingin, ditunggu-tunggu 1 minggu belum pam, 2 minggu belum pam, 3 minggu, 1 bulan, 2 bulan, 6 bulan, jenuh, pasti jual, ya, pasti jual. Dan itu sudah saya riset, nggak bakalan setia sampai 1 tahun whole tanpa ada penghasilan. Karena kita yang lama sudah berkeluarga ini banyak kebutuhan keluarga, kebutuhan anak, kesehatan, pendidikan, ya. Tetapi kalau teman-teman pandai bermain di token-token kacangan yang baru listing, dan teman-teman bisa mengambil momen-momen yang tepat untuk masuk, untuk memperdagangkannya, sehingga dapat cuan besar di koin-koin kacangan itu, ya, teman-teman bisa alokasikan di koin naga. Menghold koin naga tidak harus ditunggu-tunggu kapan dia big pump, kapan dia naik. Karena kita menggunakan uang dingin, uang hasil profit dari koin-koin kacangan. Tuh, ya. Ya mau pump 6 bulan kemudian, 1 tahun kemudian, masa bodoh. Taunya hold keras, bila perlu hapus walletnya dari HP. Tapi 12 kata kunci peras harus dicatat dulu, ya, di screenshot dulu, di print out. Nanti ketika big pump, ketika mau login nggak bisa login, habis tuh harta, ya. Tuh. Sebetulnya bermain di token-token kacangan itu sangat asik, dan itu cuan tiap hari, bisa profit tiap hari kalau tahu triknya dan ilmunya. Tuh. Kalau kita paham. Dan bukan harus di hold keras koin-koin kacangan ini. Kita hanya mengambil momennya, memanfaatkan momennya, ya. Jadi yang tidak ada ilmunya itu jadi korban koin-koin kacangan ini. Apalagi yang beli di saat pre-sale, private sale, pre-sale, maupun token-token yang baru listing di CMC. Itu semua high risk, risiko tinggi, ya. Ketiga macam pembelian itu baik di private sale, pre-sale, maupun yang baru listing di CMC itu risiko tinggi, high risk. Kalau kita tidak tahu ilmunya atau cara menganalisanya, ya, mana token-token yang potensial, mana yang token-token yang terancam rug pull. Jadi bukan asal-asalan, teman-teman, ya, beli token itu. Karena token yang ada di Trust Wallet itu ada ribuan token. Bahkan per hari itu listing dari CMC bisa 20 token per hari. 30 token kadang-kadang. Kalau sebulan 1.000 token yang listing itu. Kali kan kalau setahun 10.000. Bagaimana kalau 3 tahun? Puluhan ribu. Nah, bagaimana kita memilah atau memilih token-token potensial di antara ribuan itu? Ini butuh ilmu cara menganalisanya. Ya, kalau tidak didasari ilmu, maka kita akan asal-asalan beli, ikut-ikutan beli, ikut FOMO. Akhirnya apa? Sangkut besar dan aset kita jadi abu. Dan sudah banyak sekali yang beli 10 juta tinggal 100.000 uangnya. Minus besar. Bahkan terancam rug pull. Tetapi banyak juga yang pandai menganalisa, beli 100.000 bisa jadi 10 juta, ya. Jadi tergantung kita bisa memilih atau memilah token-token yang potensial yang akan berpotensi profit atau cuan. Nah, kalau kita sudah bermain di token-token kacangan, sudah tahu ilmunya, sering dapat profit, barulah hasil dari profit itu dialokasikan ke token-token naga untuk masa depan kita, ya. Sehingga yang tadinya kita gembel bisa jadi naga.
ketika token-token yang kita pegang atau yang kita hold ini koin-koin naga big pump, ya. Yang tadinya kita beli 1 juta bisa jadi 100 juta atau miliaran, itulah yang akan merubah nasib kita, teman-teman ya. Oke teman-teman, sampai sini dulu. Semoga bermanfaat ya edukasi yang saya berikan, dan jangan lupa dibantu subscribe channel saya, like, share, serta komen, dan aktifkan loncengnya agar teman-teman mendapatkan notifikasi dari video selanjutnya. Terima kasih, dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.